satu wave dan platingan dari bottom lane bukan sebuah keuntungan untuk seorang offlaner. Oke, apalagi untuk versi kali ini dia harus nge-boost banget ke arah dari leveling yang dia milikin. Tapi Turtle Camp Lita pun sudah akan terlihat sesaat lagi. Ini terlihat Turtle udah mulai nongol di situ mencari kepastian siapakah yang akan membawanya pulang. Ternyata 40 kali ini kita bakal lihat apakah retribution dari seorang Fearless ini adalah hero adalah Fearless. Iya, World Manipulation, Versing, adu retribution dan bahkan Versing berhasil mengamankan satu buat Turtle dengan cukup baik dan bahkan dikentung kepala seorang Fearless. 50 ada salam nih. Apa itu? Dari Firmansyah HH1. Apa itu? Pagi-pagi pergi mulung. Cakep. Ternyata dapat emas di dalam kerang. Oke. Di sini Papulung sama Ranger Mas. Ya. Siap join ke pinggir jurang. Bukan main pinggir jurang. Kami caster pinggir jurang. Ini dari replay presented by Grab. Jadi langsung aja, mana masalahnya antara Balmond dan juga Amon ini sama-sama memiliki poin damage yang sangat besar ke area Turtle ataupun lore itu sendiri. Apalagi untuk dari penggunaan Amon apabila Endless Shaft juga akan sangat-sangat tinggi. Tapi barusan what happened bro? Lama dan Blast-nya kegeser, ketarik. Ini dia hal yang cukup menyulitkan dari seorang Val ketika tertarik pasif yang dimiliki dari Hijume. Yang dia lakukan adalah kali ini membuka real world manipulation, memastikan Hijume memanfaatkan source skill yang dia miliki dan Eman kembali menumbangkan seorang Heist. Yap, ini barusan ada satu cycling eagle loh dikeluarkan sama Dream ya, tapi Dream terkurung di area tersebut. Untungnya belum ada follow up damage yang cukup tinggi. Dreamsnya berhasil pergi, Guiding Wind udah dikeluarkan. Balmond masih ada di area Reaper, bertemu langsung dengan Versing yang menggunakan Amon. Tapi untuk Fearless mundur dulu bersatu padu dengan rekan-rekannya. Oke. Prit. Udah mulai offset nampaknya dari Rebellion. Harus agak lebih diatasi. Iya. Bantengnya terlalu menyeruduk dan bahkan mereka kehilangan 3 poin. Dan lihat Hijume melakukan recall Papulung. Iya, itu ada shock terapi tadi dilakukan terhadap Swallow ya, karena Swallow pengen pulang tapi malah langsung ditakuti begitu saja. Tapi Val masuk ke dalam lingkaran jari Mayos on you. Ada 3 player dari Rebellion di area mid. Kemana ke arah perginya karena Swallow juga sudah mulai bergabung untuk kali ini. Oke, dan bahkan di sisi sebaliknya Heist masih mencari pundi-pundi gold dan lihat Turtle Camp Lita terbuka kembali. Akankah diamankan oleh tim EVOS Legends kembali? Nampaknya para pemain dari tim EVOS Legends ini harus lebih berhati-hati. Dia nggak bisa sembarangan untuk masuk karena posisinya udah dipegang oleh tim Rebellion. Alright, Versing dan Retribution kali ini tidak di tangan kedua belah pihak dan bahkan Matilda by Dreams berhasil melakukan one last hit. Psycho sekarang depan terlalu barbar dan jangan lupakan lethal counter dan Lamen and Blaze masih menutup permainan dari tim Rebellion yang nampaknya disengage. Balik lagi, inilah kesadaran diri yang dibutuhkan oleh kedua belah tim. Mereka sama-sama kedua belah diri menarik agar tidak ada lagi yang tersakiti ya. Wah, sama-sama sadar ya. Kadang nggak cukup harus sabar terus loh Pak. Sadar kadang ya. Sadar, Pak. Cuman barusan dengan adanya satu kel altar lagi yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends, mereka jauh lebih pede lagi untuk bisa ngeharas. Belum lagi tadi ada satu lagi dari bab Turtle yang udah mereka amankan sementara head to head. Misalnya itu baik Oda shot terlihat antara Lolita dan juga Matilda. Nih di antara keseluruhan pemain mereka sudah melakukan sebuah timpai kembali. Versingnya berhasil kabur dari tersebut. Ketahuan pergerakannya walaupun dia dengan camouflage yang udah dilakukan, tapi ada 1 poin damage yang tadi masuk. Oh, Daira, what are you doing? Masuk ke arah belakang, memastikan dapat 1 poin dan bahkan Blaster take down. Dreams kali ini hanya memiliki mimpi saja untuk bertahan hidup di arah top lane. Bahkan dari seorang Cyclops is coming up menuju ke arah top lane. Kalau dia terpick off juga, ini berbahaya untuk seorang Versing. Tidak ada yang membadani, tidak ada yang menggawangi gameplay dari tim Rebellion untuk masuk ke arah tengah. Dan Cyclops mendapatkan 1 buah celah yang cukup besar menuju ke arah belakang. Tim EVOS Legends kali ini mereka kehilangan 2 pemain penting mereka yang cukup mahal. Walaupun dari gold difference mereka tidak terpaut jauh. Tapi lihat di balik sebelah sana dibalaskan kembali. Jungler dibalas jungler. Dan tapi kalau menurut gue pribadi masih diuntungkan EVOS Legends. Kenapa? Karena dia masih memiliki 1 poin tambahan. Dairon tidak bisa di stop. Lihat quicksand guardnya masih mau lebih dan blast. Sorry to say, what play from Dairon. Sang banteng mengabung dan Dreams kali ini menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tidak ada lagi yang bisa dia selamatkan.
kawan-kawannya sudah ditumbangkan 2 di arah bottom lane. Ini kalau bahasa anak Jaxela benar-benar literally Pak. Itu damage-nya semuanya dimakan, diolah kembali, dibalikin menuju ke arah Melissa. Dan Melissanya yang langsung menghilang di area tersebut. Namun sekarang Dreams bisa dia bertahan. Untungnya masih ada guiding win, ada absorb damage yang dia punya. Tapi tidak untuk counter Taran. Karena sudah hancur pula satu objektif. Berhasil mereka dapatkan Rebellion. Untung sejauh ini. Sebenarnya bisa kita bilang ada miscalculate dari seorang Bang Brans. Dan bahkan di depan sana Hijume tidak ada Versik dan harus dilakukan satu buah pick off terhadap Tyrant dan nampaknya masih bertahan. Minimnya satu buah stun terhadap seorang Dairon ini menguntungkan dirinya sekali Pak Bro. Iya, masalah di set tornado yang dia punya juga kan. Sekarang animasinya itu sangat-sangat dikurangin sekali. Jadi untuk perputarannya dari hit ke hitnya itu sangat-sangat cepat. Tapi Hijume mau pergi ke arah mana? Dan Numion Plus di flickering ke arah kanan dan dirinya pula untuk meladai tutup. Tapi untungnya dia masih bisa pergi kan? Tidak, 2 player berhasil dihancurkan. Go away pun kali ini dikeluarkan. Tapi Brans yang mau pergi ke arah mana karena dia hanya punya Fallin. 1 kali dash udah sampai di situ aja. Dan itu pun tidak bisa menghantarkan dirinya keluar dari Versik menuju ke arah yang salah. Dairon still strong. Dan bahkan Quicksand guard-nya membuat Dairon bertahan hidup. Nampaknya keputusan yang kurang tepat menuju ke arah seorang Dairon untuk melepaskan Endless Shard yang dia miliki. Dengan stack yang cukup banyak, dia bisa menumbangkan siapapun di sana kecuali seorang Dairon. Dan menurut gua, Dairon masih memiliki kesempatan untuk melakukan outplay terhadap seorang Versik. Nggak tahu apakah Quicksand guard-nya masih dimiliki oleh seorang Dairon. Ya ini sekarang untuk leveling sendiri, Versik untungnya masih bisa menyamakan head to head presented by Code Shop antara Yves dan juga Paramis. Hijume dari EVOS Legends, Suelo menggunakan Yves-nya. Untuk dari statistiknya sendiri nanti kita akan melihat juga ya. Ini pasti akan ada angka-angka tersendiri di antara kedua tim ini. Dan disitulah terlihat bagaimana pola permainan dari tiap-tiap player. Apakah ini akan menjadi covering ataukah ini akan menjadi hero yang cuma nge-spam begitu saja. Tapi Rebellion masih dalam keadaan yang begitu optimal. Mereka masih menang sejauh ini. Mereka masih dalam keadaan yang sangat-sangat unggul. Hijume pergi dari area tersebut. Tapi memang itu yang harus mereka lakukan sekarang juga Pak Pulung. Gimana caranya mereka bisa melakukan satu buah buying time. Balik lagi kenapa buying time yang gue bilang. Karena di sini adalah waktu yang dituju oleh seorang Suelo. Masih bisa bertahan Versik. One last hit tapi sorry to say Darren sudah menutup dan Dreams save the day. Dreams save Versik. Oh my god, what a play from Dreams. Dan tentunya Lord preset by Samsung guys. Di A-Series sudah menuju ke arah Land of Down. Ini bagus banget sih mendadak untuk Dreams menjadi tim Basarnas ya. Berhasil untuk menyelamatkan rekan yang memang itu ada damage di utama mereka pula untuk bisa mendapatkan lagi karena objektif selanjutnya. Tapi barusan Mayas on you-nya ada di bagian tengah. 1, 2, 3, 4 player yang dimiliki oleh EVOS Legends, bahkan 5 sudah mulai berkuburan. Mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Tapi di Malaysia ada di bagian belakang dan sekarang Dairon udah gak kuat lagi. Belum lagi dengan ada satu Blazing Duel mulai menabrak lagi dan mereka belum bisa menghancurkan satu pun dari EVOS Legends. Psychots to dive in. Bukan hal yang baik. Flickernya udah gak bisa lagi dan hilang. Terpacu lethal counter. Tapi Versik ini keputusannya tepat. Melakukan stuck terhadap seorang Lord. Dan ini apakah Endless Shard-nya akan dikeluarkan? Nampaknya masih cooldown. Karena tidak ada hijau-hijau di ujung sana. Versik hanya mengamankan stuck-nya. Lihat. Udah mulai bertebaran pisaunya. Dan udah nyala Suelo. Hati-hati. Dan ini dia Suelo yang sudah terkeker. Tapi nampaknya masih ada moving. Membuat Endless Shard tidak masuk dengan damage yang maksimal. Karena Versik udah terlihat nih. Dia asah dulu pisaunya ke Lord. Sing sang. Suelo kan tadi nggak ada flicker kan? Ya. Nah muncul tuh batang lehernya. Tas langsung disabet. Enggak masalah tadi Yves pun masih bisa menahan loh untuk poin damage yang udah dikeluarkan dengan stack yang mungkin cukup tinggi udah. Yang dimiliki pula oleh Amon itu sendiri digunakan oleh Versik. Tapi Lordnya sesaat lagi siapa yang akan mendapatkan satu objektif yang sangat penting. Karena sekarang Blazing Duel ada yang dikeluarkan belum lagi dengan ada satu Endless Shard dan masuk pula. Tapi Lord menjadi milik dari pemain. Oh my god, bukan itu masalahnya, mereka ingin extend fight. Dan mereka kehilangan seorang Brans. Dan bahkan di sisi sebaliknya Psycho versus everybody mencoba diselamatkan oleh seorang Dreams. Satu perlakuan yang sangat baik. Tapi lihat di depan sana. Bahkan dari seorang Fearless menutup versi ke atas purple buff-nya. Ter-zoning out. Ter-outplay. Ter-ejam-ejam. Ini bisa dibilang lagi untuk pemain dari Valencia mereka mendapatkan keuntungan yang sangat lebih. Mereka mendapatkan Lord. Mereka berhasil menghancurkan pula satu marksman utama yang dimiliki oleh EVOS Legends. Tapi dengan kehilangan dari Cloud itu sendiri, mereka pun masih dalam keadaan yang sangat unggul. Untuk itemnya, coba lihat dari Cloud-nya hanya
hanya mungkin melanjutkan dari Silent Rob yang udah dia punya loh. Ini mungkin nanti akan ya udah menjadi dari Athena Shield dan dia siap untuk maju ke bagian depan. Oh ya, oke. Kalau gini benar Pak Pulung ya. Agak sedikit kresek-kresek nampaknya ya. Kita lihat di sini permainan dari tim Rebel Legend. Kenapa? Karena dia bermain di arah rumput. Tapi lihat surprise yang akan terjadi kali ini. Happy birthday! Belum. Dan ini dia baru happy birthday sesungguhnya. No damage! Oh my god! Fearless still strong! Tidak ada damage sama sekali untuk satu buah endless shard. Dan ini terasa seperti geli-geli damage yang dikeluarkan seorang versi. Dan bahkan di sisi sebaliknya mereka melakukan push 3 lane. Dan jangan lupa untuk scan di arah bottom lane ini karena ada scan barcode. Reward manipulation 16 with flicker. Berhasil mendapatkan satu tapi tidak ada follow up damage karena fokus yang didapatkan adalah turret. Mereka yang motivat. Blazing Duel terjadi. Wind of Nature gak bisa menutup damage dari seorang Hais. Coba dibalikan kembali keadaannya. Tapi Fearless, fans everybody. Dan bahkan flicker tadi digunakan Swallow. Masih bertahan, flicker digunakan. Tyrant, can't you do it? Perjalanan seorang versi dan bukan itu tujuan utamanya tercancel. Lethal counter yang terlambat ternyata menimbulkan hasil yang maksimal. Dan Tyrant versus Versing dimenangkan oleh seorang Tyrant. Ini benar-benar ya, Tyrant dari tadi selalu berhasil untuk mengacaukan kalkulasi yang dimiliki oleh pemain dari Post Legend. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat baik sekali yang sudah dia tunjukkan. Hal baik seperti ini sama seperti Grab Pak, diskon 50% pun mudah mereka berikan pula. Oh bahkan lihat nomor 16 satu barrel wall manipulation tergeser begitu saja. Fokus ke arah base turretnya. Dan bukan hanya itu, mereka mulai menonton secara bersamaan. Dan satu buah pasir yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends kelilipan. Akhirnya membuat mereka disengage. Dan sebentar lagi tentunya kita akan memanggil Bapak Lot yang terhormat dalam hitungan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat preset by satu Galaxy A Series. Yap, ini Virus juga udah langsung mancing ya. Langsung nge-bait aja agar pemain dari EVOS Legend pun akan maju ke bagian depan. Tapi barusan Ammonia pun berhasil langsung dihancurkan. Akankah mereka langsung melanjutkan bagaimana fight yang terjadi karena Paramisnya udah berhasil dihilangkan pula. Berarti tidak akan ada ke altar lagi, tertinggal sendiri di bagian belakang. Psychotnya akan bisa bertahan, dipanggil lagi dengan gaya manipulation. Oh my god, ini bencana untuk EVOS Legends. Mereka ditabrak, tersisa seorang diri, looking for wipeout. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends, mereka tersisa seorang diri. One string boost is real kah? Tyrant, Fall, Swallow, dan wipeout. Sang banteng biru memukul mundur sang macan putih ke arah lawar mereka. Yap, dan mereka adalah tim kedua yang berhasil melaju ke bracket selanjutnya. Ini dia tas di depan base musuh. Menang itu bonus, recall di depan base musuh itu harus. Menang itu bonus. Yap. Dapat duit turnamen itu harus. Oke deh kalau begitu. Victory presented by BCA. Harus gitu dong. Okay. Harus pakai nada yang Tapi kalau pakai nada gitu kan berarti mimku aja